Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Daud membunuh Goliat, itu diawali dengan sebuah peristiwa di mana kedatangannya ke medan pertempuran itu bukanlah untuk berperang. Jadi boleh dikatakan peristiwa Daud membunuh Goliat adalah seperti seakan-akan sebuah peristiwa yang tidak direncanakan. Sebab ketika dia datang ke medan pertempuran itu, dia datang untuk membawa bekal bagi kakak-kakaknya yang menjadi prajurit Raja Saul. Lalu ketika dia tiba di arena peperangan itu, dia melihat pasukan Israel, termasuk Raja Saul dan panglimanya, itu berada dalam ketakutan yang hebat. Kemudian dia mendengar teriakan-teriakan dan ejekan daripada Goliat yang sangat merendahkan bukan saja bangsa Israel, tetapi merendahkan Tuhan. Oleh karena itu Daud bertanya, siapakah orang itu yang berani mengejek pasukan Allah dan Allah itu sendiri? Lalu para prajurit menceritakan kepadanya tentang Goliat. Kemudian dia menawarkan diri untuk mengalahkan Goliat. Sebab tidak ada satu orang pun dari prajurit Saul, bahkan Saul pun tidak berani untuk berperang melawan Goliat. Daud menawarkan diri. Nah, ketika dia menawarkan diri, tidak semua orang mempercayai dia. Bahkan dia dilecehkan. Dan ketika Saul pun tiba melihat Daud yang menawarkan diri itu, Saul juga tidak mempercayai Daud. Dengan kata lain, ketika Daud menawarkan diri untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya, bagi prajurit Israel, bagi Saul untuk mengalahkan Goliat, dia tidak diperhitungkan. Saudara-saudara, itu adalah banyak kisah nyata dalam kehidupan. Ada banyak kisah yang menceritakan tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan, baik bagi keluarganya, maupun bagi teman-temannya, komunitasnya, bahkan di dalam pahlawan sebagai seorang pahlawan bangsa, awalnya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita bukan tentang Daud, tetapi satu nama yang dicatat juga di dalam kisah para pahlawan iman, yaitu dari Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Yang bunyinya demikian. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 bunyinya demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam 32 dikatakan tentang satu nama, yaitu Gideon. Ada Gideon, ada Barak, ada Simson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi. Tetapi hari ini Tuhan akan mengajar kita mengenai pahlawan yang tadinya dilecehkan atau dianggap tidak diperhitungkan oleh manusia, telah menjadi pahlawan iman, yaitu Gideon. Mari kita lihat buktinya bahwa Gideon itu seorang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Saya akan bacakan kepada kita beberapa ayat. Yang pertama adalah di dalam Hakim-Hakim 30, Hakim-Hakim 6 ayat 30 yang bunyinya demikian. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ini adalah pernyataan dari para pemimpin-pemimpin kota di mana Gideon hidup. Mereka mau membunuh Gideon.
alasan mereka hendak membunuh Gideon adalah karena Gideon telah merusak mesbah Baal, penyembahan berhala mereka. Bahkan tiang-tiangnya pun telah ditebang dan dibakar. Itu artinya bahwa para pemimpin kota itu sangat tidak memperhitungkan Gideon sebagai seorang pahlawan. Dia mungkin lebih dilihat sebagai seorang pengacau, perusak daripada kerukunan, karena dia merusak mesbah Baal. Saudara-saudara, yang kedua kita lihat buktinya di dalam pasal 8 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Firman Tuhan ini berlatar belakang dengan ketika Gideon sudah mengalahkan kelompok besar orang Midian. Lalu di dalam mengejar Raja Midian, yaitu Salmuna dan Zebah, ia dan pasukannya kelelahan. Lalu mereka melewati satu kota yang penduduknya orang Israel, yang bernama kota Sukot. Di dalam kelelahan mengejar musuh, Gideon ini meminta kebaikan kemurahan daripada para pemimpin kota Sukot untuk memberikan logistik kepada mereka. Tetapi permintaan Gideon supaya mereka dibantu dengan logistik itu dibalas dengan para pemimpin-pemimpin kota Sukot ini dengan mengejek, dengan berkata, sudahkah engkau menangkap, membunuh daripada orang-orang Midian itu, khususnya Raja Zebah dan Salmuna? Saudara-saudara, ini adalah sebuah penolakan terhadap diri Gideon. Walaupun dia sudah mengalahkan pasukan besar Midian, dia masih tidak dianggap oleh para pemimpin Sukot. Kemudian, bukan hanya itu, dari kota Penuel sendiri pun melakukan yang sama. Itu di dalam ayat 8 dari pasal 8. Firman Tuhan berkata begini, maka berjalanlah ia dari sana, yang maksudnya dari Sukot. Maka berjalanlah ia dari Sukot ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, yaitu supaya orang-orang Penuel itu membantu dia dengan logistik, memberi roti dan minuman baginya dan pasukannya. Tetapi para pemimpin atau para pemimpin kota itu melakukan yang sama, menolak permintaan Gideon dan melecehkan dia dengan mengatakan, emangnya lu siapa? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal 6, ya, ketika malaikat menyapa dia, maka sebenarnya Gideon juga punya nilai diri yang rendah. Dia berkata di dalam ayat 15, Hakim-Hakim 6 ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi sebenarnya Gideon secara pribadi pun punya nilai yang rendah tentang dirinya. Dia juga menganggap bahwa dia adalah dari keluarga yang paling kecil dari sukunya. Bahkan di dalam keluarga di rumah orang tuanya, dia adalah anak paling kecil, yang selalu dianggap adik, yang selalu diperlakukan sebagai adik. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca ini tadi, penilaian dari para pemimpin kota di mana Gideon tinggal, penolakan dari pemimpin kota Sukot dan Penuel, bahkan pernyataan diri daripada Gideon sendiri, maka sebenarnya kita boleh berkata dia sulit menjadi seorang pahlawan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita membaca nanti betapa dia telah menjadi pahlawan yang hebat. Dunia ini kesukaannya adalah
melecehkan orang lain. Saudara-saudara, seorang pemimpin gereja berkata, ketika dia memberikan sebuah seminar kepada para hamba Tuhan, ironi di dalam kepemimpinan adalah ketika Anda melakukan yang benar, belum tentu Anda dihargai. Tetapi ketika Anda melakukan kesalahan, Anda pasti akan dicela, dijauhi, bahkan dibuang, tidak diakui. Saudara-saudara, pernyataan ini dalam pengamatan saya, dalam pengalaman saya, itu real. Dan itu adalah konsep daripada dunia ini. Dunia ini menginginkan orang selalu melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Tetapi ketika orang itu melakukan yang terbaik dan tidak ada manfaatnya kepada dirinya, dia pun belum tentu menghormati itu. Tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan, walaupun tidak ada dampaknya kepada dirinya, dia mencela, dia merendahkan, dia menghina. Itulah konsep berpikir daripada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konsep itulah yang membuat mengapa begitu banyak ada orang hidup dengan nilai yang rendah atas diri. Ketika dia tidak mendapat penerimaan daripada orang lain, dia kecewa, dia marah, dia sedih, dia merasa dirinya tidak bernilai hanya karena orang lain tidak menerima dia. Ketika orang lain merendahkan dia, ketika orang lain mengejek dia, ketika orang lain mencela dia, maka dia melihat dunia ini sudah kiamat baginya. Seakan-akan hidupnya hancur hanya gara-gara ejekan orang lain, hanya karena kata-kata orang lain. Ada orang-orang yang begitu menilai dirinya rendah karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya rumah yang besar, orang lain punya gedung yang besar, orang lain punya mobil yang baik, yang bagus, yang mahal. Dia hanya tinggal di rumah kontrakan. Dia hanya punya sepeda, itu pun sepeda butut, membuat dia merasa, saya ini tidak ada apa-apa. Dia memiliki nilai yang rendah. Dia menilai dirinya dengan begitu hina, begitu rendah, hanya karena ada yang menolak dia, hanya karena ada yang mencela dia, hanya karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu situasi dan keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Saya tidak memahami apa yang Bapak Ibu miliki. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menilai diri sendiri. Tetapi jika Bapak Ibu menilai diri hanya karena penerimaan orang lain, hanya karena pujian orang lain, hanya karena benda-benda yang Bapak Ibu miliki, lalu Bapak Ibu berkata, saya adalah orang hebat, itu adalah sia-sia. Apalagi ketika nilai diri itu didasarkan kepada penolakan orang lain, didasarkan ejekan dan cacian orang lain, hinaan orang lain, didasarkan karena kita tidak memiliki seperti yang milik orang lain, lalu kita merasa diri kita adalah sesuatu sepertinya sampah tidak berguna. Itu adalah dusta. Dunia ini mendustai kita. Dunia ini menipu kita. Iklan-iklan yang ada di TV itu menipu saudara. Iklan tentang rambut yang indah itu menipu. Seakan-akan rambut itu menentukan siapa nilai diri kita. Iklan-iklan mobil mewah itu menipu kita.
Seakan-akan diri kita hanya menjadi seorang yang hebat kalau kita punya mobil seperti itu. Mari buang cara nilai diri seperti itu. Mari jauhkan pendekatan nilai diri dengan cara seperti itu. Di saat orang lain tidak memperhitungkan Gideon, Tuhan memperhitungkan Gideon. Mari kita baca firman Tuhan yang berkata seperti ini, yaitu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, inilah pernyataan malaikat yang menjadi utusan daripada Allah. Padahal ketika malaikat ini menemui Gideon, dia sedang mengerjakan hasil panennya di sebuah gua. Dia sedang menyembunyikan diri supaya tidak mengalami perampasan daripada orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, bangsa Israel. Jadi dia sebenarnya dalam posisi sedang bersembunyi, atau dalam posisi yang takut. Tetapi walaupun dia sedang bersembunyi, sedang mengerjakan hasil panennya, malaikat datang tidak berkata, "Hei Gideon pengecut." Tidak. Malaikat tidak berkata, "Hei Gideon orang yang penakut." Tidak. Tetapi firman Tuhan ini berkata kepada kita, bagaimana malaikat itu berseru, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon yang sedang bersembunyi karena takut orang Midian datang merampas hasil panen mereka adalah seorang yang dilihat oleh malaikat utusan Allah, yang berarti Tuhan melihat dia juga sebagai orang yang gagah berani. Bukan penakut, bukan pengecut, bukan tidak berguna, tetapi seorang yang gagah berani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dasar untuk membuat hidup kita berarti. Penilaian Tuhanlah yang harusnya menjadikan dasar penilaian diri kita di dalam dunia ini. Kalau dunia ini menilai kita dari pujian, penerimaan orang lain, kalau dunia ini menilai seseorang berdasarkan oleh apa yang dia miliki, tapi firman Tuhan berkata, milikilah nilai diri ketika apa yang Tuhan katakan. Kalau kita baca seluruh Alkitab, nilai yang pertama adalah di mana kita harus melihat kita ini adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan, sehingga dia berkata, aku mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu hebat, begitu dahsyatnya kasih Tuhan itu, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya saudara yang tidak diperhitungkan manusia itu diselamatkan, supaya saudara yang tidak diperhitungkan manusia itu dijanjikan hidup di dalam kelimpahan. Jadi mengapa kita merendahkan diri kita dengan nilai-nilai manusia, nilai-nilai dunia ini, yang secara langsung sebenarnya kita sedang menolak apa yang Tuhan katakan. Saudara, jadi maksudnya begini, ketika saudara mencari nilai diri saudara dengan cara berusaha supaya diterima orang, saudara sebenarnya mau berkata, penerimaan Tuhan tidak cukup bagi saya.
Saudara mau berkata, kasih Tuhan tidak cukup untuk saya. Kasih Tuhan harus ditambah dengan kasih dunia ini, kasih manusia ini. Saudara, jauhkan pikiran seperti ini. Jadilah pribadi yang memiliki nilai diri yang tinggi, yang mulia, yang kudus. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia mengasihi engkau. Tetapi kembali kepada ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat ini, bahwa dia berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Itu artinya bahwa malaikat ini mengakui dan menyadari potensi yang ada di dalam diri daripada Gideon. Orang-orang sekotanya tidak bisa melihat potensi Gideon. Pemimpin-pemimpin Sukot itu tidak melihat potensi Gideon. Pemimpin-pemimpin Penuel itu tidak bisa melihat potensi Gideon. Bahkan Gideon sendiri tidak bisa melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan punya rancangan akan potensi yang ada di dalam diri Gideon. Sehingga Tuhan berkata melalui malaikatnya, hai pahlawan yang gagah berani. Oh saudara, mari terima kebenaran ini. Terima kebenaran ini. Yang perlu engkau cari, yang perlu engkau temukan adalah potensi yang Tuhan berikan padamu dan eksplor potensi ini. Kalau mau bahasa Alkitabnya, yang perlu saudara temukan adalah apa yang Tuhan sudah karuniakan menjadi karuniamu, lalu eksplor karuniamu itu. Salah satu contoh kekeliruan di dalam kehidupan orang Kristen adalah ketika dia melihat ada seorang yang diberi Tuhan karunia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang baik, lalu kita berkata, saya mau jadi seperti pengkhotbah itu. Padahal potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, rancangan Tuhan yang telah Dia rencanakan dalam hidup kita, bukan menjadi seorang pengkhotbah. Mungkin saja potensi karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita adalah sebagai seorang pendoa syafaat. Tetapi karena pendoa syafaat itu tidak populer di antara jemaat, tidak terlihat di dalam jemaat, menjadi pendoa syafaat ini jarang mendapat tepuk tangan, jarang mendapat pujian, maka seorang pendoa syafaat menjadi gelisah. Dia berkata, saya harus jadi pengkhotbah. Saudara, mari jauhkan cara berpikir seperti ini. Yang lebih lucu lagi adalah saudara, ada pengkhotbah yang sudah Tuhan pakai luar biasa. Khotbahnya menuntun banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Khotbahnya mengajar iman orang menjadi dewasa. Tetapi dia merasa dia harus seperti penyanyi. Karena itu dia menjadi penyanyi, saudara. Karunianya bukan menjadi penyanyi, walaupun dia bisa nyanyi. Tapi karunianya bukan penyanyi. Karena ingin menjadi penyanyi, maka dia jadwal khotbahnya dia kurangi. Dia mengabaikan potensi utamanya. Bukan seperti itu. Mari setia di dalam potensi kita. Mari kita setia mengembangkan apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Lihatlah dirimu di hadapan Tuhan. Ini artinya engkau bukanlah masa yang lalu. Engkau bukanlah tentang apa kata orang lain. Engkau bukanlah juga menurut apa yang engkau pikirkan. Tetapi engkau adalah seperti apa yang Tuhan katakan. Mari pegang nilai hidupmu seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya berhenti memperhitungkan Gideon, tetapi Tuhan juga
meninggikan Gideon. Di dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2, Tuhan berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Lalu Hakim-Hakim 7 ayat 7 berkata begini, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan ku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya." Saudara-saudara, ketika Gideon mentaati Tuhan untuk mau dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari para penindas mereka Midian, ribuan orang ya mau jadi pengikut. Tapi Tuhan berkata, "Tidak, Gideon. Aku tidak ingin nanti orang-orang berkata, rakyat itu berkata bahwa mereka menang atas Midian hanya karena mereka banyak. Karena itu Tuhan berkata, suruh mereka mundur. Yang takut tidak boleh layak untuk berperang." 20.000 orang mundur, saudara-saudara. Tinggal 10.000. Tapi Tuhan juga berkata, ini juga masih terlalu banyak, Gideon. Harus dikurangi. Lalu Tuhan berkata, suruh mereka minum di tepi sungai. Lalu 10.000 orang minum di tepi sungai. Lalu ketika sesudah mereka minum, Tuhan berkata, orang-orang yang minum dengan mengambil air dengan tangannya, menghirupnya, itulah yang menjadi prajurit. Tetapi orang-orang yang jongkok seperti anjing menjilat, itu suruh pulang. Saudara tahu berapa sisanya? 300 orang. Dan Tuhan berkata, inilah Gideon yang menjadi pasukanmu. Dengan kelompok yang kecil ini engkau akan mengalahkan para penindas bangsamu. Dan betul, saudara-saudara, dengan ke-300 orang itu Gideon habiskan orang Midian, membunuh Seba dan Salmuna, raja orang Midian. Dia membuat bangsa Israel merdeka selama 40 tahun. Orang Israel menjadi aman, tentram di dalam kepemimpinan Gideon. Karena Tuhan meninggikan orang yang direndahkan manusia. Gideon menjadi pahlawan iman. Bukan tanpa tantangan, tanpa hambatan, tanpa kesulitan. Tetapi dia belajar mempercayai Tuhan. Dia rela mentaati Tuhan. Sehingga dia yang direndahkan manusia, akhirnya ditinggikan Tuhan. Jika saudara ingin menjadi pribadi yang ditinggikan Tuhan, jadilah orang yang beriman. Bukti saudara orang beriman dimulai dari nilai diri saudara. Saudara harus buat patokan. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, mengapa ini penting? Karena banyak perilaku kita, emosi kita, keputusan kita sangat dipengaruhi oleh nilai diri ini. Ketika saudara memiliki nilai diri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perasaanmu akan terus-menerus mengintimidasimu dengan berkata, kau tidak berguna, kau tidak berharga. Lalu kau mencari pujian manusia, mencoba berusaha mencari pujian manusia. Berhenti dengan nilai yang negatif. Berhenti dengan nilai diri yang salah. Bangunlah kehidupan hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya.
dengan patokan saya adalah pribadi yang dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Amen. Yes. Tapi yang kedua, saudara, saudara memberi waktu untuk mengeksplor potensi yang ada di diri saudara. Itu artinya saudara harus mau berkata, saya mau menjadi diri saya sendiri. Sebagaimana Tuhan mau rancangkan hidupmu, hiduplah dalam rancangan Tuhan itu. Jangan berambisi menjadi duplikat orang lain. Apakah itu saudaramu? Apakah itu tetanggamu? Berhenti menjadi duplikat orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Ketika engkau mau menjadi dirimu sendiri, engkau menjadi orang yang merdeka. Engkau bebas. Yes. Dan Tuhan mau setiap kita hidup di dalam diri yang direncanakan Tuhan. Yes. Bukan menjadi seperti orang. Yeah. Saudara-saudara, ketika Paulus berkata, jadilah pengikutku seperti aku mengikut Kristus, dia tidak berkata jadilah seperti aku, bukan. Tapi menjadi pengikutku dalam mengikut Yesus. Artinya apa? Jadi yang kita boleh sama dengan orang lain adalah di dalam cara mengikut Tuhan. Yeah. Komitmen, kesetiaan, kekudusan, itu kita bisa tiru. Tetapi pribadinya tidak perlu ditiru. Jangan identifikasikan diri Anda dengan orang yang saudara kagumi. Jadilah dirimu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, percayalah, ada waktu Tuhan. Semuanya ada waktu Tuhan. Saudara-saudara, berapa tahun Gideon bersembunyi mengolah hasil panennya? Kita tidak tahu. Berapa musim itu sudah berlangsung? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, walaupun dia berada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Lalu ketika dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan ketika itu adalah masa yang sulit, Tuhan datang memberi kabar baik dan berkata, mulai sekarang engkau menjadi orang yang kupakai bagi rencana. Sabar. Sabar, saudara-saudara. Ketika saya masih mahasiswa di Yogyakarta, dosen saya, Dr. Kris Marantika, berkata begini, kalian harus ingat, ini adalah waktu di mana kalian sedang belajar, bukan sedang total pelayanan. Nah, nasihat itu diberikan karena ada satu teman yang sudah berapa Jumat selalu tidak masuk. Lalu ketika ditanyakan kenapa dia tidak masuk, dia bilang, saya ada pelayanan, Pak. Saya ada khotbah untuk kelompok mahasiswa. Lalu Pak Kris berkata, itu bagus, pelayanan itu bagus. Tapi Anda harus pilih. Anda sekarang mau pelayanan, atau Anda sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan yang lebih baik. Itu artinya menunggu waktu. Semua ada waktunya. Saudara tahu mengapa banyak orang stres? Salah satu adalah tidak mau menunggu waktu Tuhan. Dia mau mempercepat waktu Tuhan. Dia mau mendahului waktu Tuhan. Akhirnya stres berat. Pahlawan iman adalah orang yang mempercayai Tuhan tentang siapa dia yang dikatakan Tuhan, tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya dan waktu Tuhan. Mari jadi pahlawan iman. Jadi mulai dari keluargamu, rumah tanggamu, mulai dalam pelayanan di gereja di mana saudara jadi anggota jemaat, dan jadi pahlawan iman bagi tetangga kita, bagi bangsa kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran ini.
Kami bersyukur untuk iman yang Kau berikan. Karena firman-Mu berkata, tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beriman. Karena itu kami yakin hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur karena firman-Mu mengatakan, Engkau adalah Tuhan yang memiliki penilaian khusus dalam diri kami. Kami adalah apa yang seperti yang Tuhan katakan. Pribadi yang dikasihi. Pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami boleh mempercayai Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Engkau punya maksud yang baik dalam hidup kami. Bahkan Engkau punya waktu yang baik bagi kami. Ketika waktumu itu Engkau nyatakan, maka kami akan melihat betapa indahnya rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di Chemistry. Di dalam keluarga, kehidupan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka kerjakan. Biarlah mereka melakukannya dengan iman bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami berkata, diberkatilah semua sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah presiden dan wakil presiden kami. Diberkatilah para menteri, para panglima, para pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus.